Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman pajak sekalian. Pertama-tama kami mau menyambut teman-teman sekalian di acara podcast pertama kami, Tanjak, yaitu Tanya-Tanya Pajak, di mana kami akan memberikan pengetahuan tentang perpajakan dan juga mungkin sharing-sharing ya, pengalaman dan juga isu-isu terbaru mengenai perpajakan. Pertama-tama mungkin kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Kami dari tim KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Saya Muhammad Diko Armanda, di samping saya ada Mbak Laili dan juga Mbak Indah yang akan membahas isu-isu terbaru. Di mana yang di podcast pertama ini kita akan membahas tentang NIK menjadi NPWP. Ya, mungkin. Baik nih, buat Mbak Indah dan Mbak Laili sehat nih ya? Iya, alhamdulillah sehat. Mana Mas Diko? Diko? Alhamdulillah sehat ya, karena mungkin sekarang COVID juga lagi mau naik lagi ya. Semoga pada sehat-sehat aja. Amin. Semoga pemirsa di rumah juga sehat-sehat. Semoga kawan pajak Amin, juga sehat ya. Ya, sehat semua ya dimanapun berada ya. Iya. Oke. Yang pertama mungkin langsung aja kita mau bahas isu, kan udah banyak nih di sosial media juga mengeluhkan bahwa NPWP akan diganti menjadi NIK. Ini awalnya gimana sih Mbak, latar belakangnya gitu? Boleh Mbak Leli mungkin atau Mbak Indah? Oke. Oke. Saya akan menjawab dulu ya. Jadi isu yang kita bahas sekarang kan NIK jadi NPWP ya Mas Diko ya. Jadi itu latar belakangnya itu adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu adalah mengatur NIK menjadi NPWP. Kemudian ada aturan turunannya yaitu PMK 112 tahun 2022 ya. Mulai 14 Juli 2022 kemarin dikeluarkan aturan mengenai nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Jadi di situ kan kalau sekarang ini kan identitas kita sebagai warga negara Indonesia tuh ada banyak ya Mas Diko ya. Ada nomor induk kependudukan yang ada di KTP, kemudian ada juga nih untuk urus perpajakan ada NPWP ya Mbak Indah ya. Kemudian mungkin ada SIM untuk kendaraan berlalu lintas seperti itu ya Mas Diko. Jadi nanti ke depannya diharapkan nanti ada satu identitas gitu, single identification number ya, yang sudah berlaku di negara berkembang lainnya. Jadi identitas tunggal itu untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Juga untuk ada asas keadilan ya untuk wajib pajak semua, juga ada kepastian hukum. Jadi diatur dengan peraturan Menteri Keuangan seperti itu Mas Diko. Berarti banyak yang digabung ya? Mungkin kalau dulu kita juga agak bingung ya, banyakan yang dihafal NIK, NPWP segala macam. Jadi sekarang menuju ke single identification tadi ya. Betul, Oke. seperti itu. Kalau boleh tanya nih, awal-awal format apa aja yang berubah dari NPWP tersebut? Emang sangat berbeda gitu ya? Sebenarnya gini ya Mas Diko, nanti kita pisahkan nih. Nanti untuk orang pribadi yang berstatus penduduk ya Mbak Indah ya. Nanti ke depannya NIK itu akan menjadi NPWP seperti itu. Jadi nanti NPWP itu ada 16 digit ya. Sekarang kan NIK kita ada 16 digit ya. Itu nanti ke depannya diharapkan itu kita agar lebih mudah dalam menghafalnya ya Mas Diko ya. Jadi satu NIK untuk semua urusan administrasi seperti itu. Jadi kemudian nanti kalau misalnya untuk NPWP yang untuk bukan penduduk statusnya ya Mbak Indah ya, kemudian badan usaha seperti itu atau instansi pemerintah, nanti itu 16 digit juga NPWP yang lama ditambah 1 digit depannya 0 seperti itu. Oh, berarti kalau NPWP itu kan 15 digit nih. Buat badan tinggal ditambah 0 depannya. Iya, jadi nanti kan ke depannya NPWP ada 16 digit ya. Untuk yang penduduk tadi memakai NIK tadi. Kemudian nanti untuk NPWP cabang akan diterbitkan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU seperti itu Mas Diko kurang lebihnya. Jadi mempermudah lah ya ini perubahan NIK menjadi NPWP ini mempermudah wajib pajak ya enggak ya, biar dia enggak perlu lagi pakai banyak-banyak nomor gitu ya. Benar nggak Kak Diko? Iya, kayak gitu? Betul sekali ya. Nah, seperti yang dikata Mbak Leli tadi, sangat mempermudah ya. Terus kita mau tanya juga nih, kapan sih berlakunya? Apa langsung sekarang nih kita udah nggak ngapal NPWP lagi?
makainya ini NIK gitu ya. Apa gimana Mbak Laili dan Mbak Indah? Oh ya, kalau berlakunya sih mulai berlaku sejak 14 Juli 2022 ya Kak Diko ya. Dan ini akan diberi kesempatan bagi wajib pajak nih untuk melakukan validasi hingga Desember 2023. Nah, jadi kawan pajak yang belum melakukan validasi atau misalnya dia masih menggunakan NPWP lama, jadi dikasih kesempatan tuh Kak Diko untuk kawan pajak melakukan validasi hingga Desember 2023. Nah, tapi nanti setelah Desember 2023 itu maka yang penggunaan NPWP lama itu sudah tidak digunakan lagi dan semuanya menggunakan format NPWP yang baru yaitu NIK. Seperti itu Kak Diko. Oke. Iya. Berarti tadi sampai dengan Desember 2023 masih bisa ya menggunakan Masih NPWP bisa. format lama ya? Iya betul. Jadi kan nanti kan di DJP online ya, ketika kita login DJP online, sekarang ini kan kalau yang untuk wajib pajak yang sudah validasi NIK ya kawan pajak ya, untuk login DJP online-nya bisa menggunakan NIK atau NPWP Kak Diko. Jadi masih bisa menggunakan NPWP yang 15 digit yang sekarang atau dengan menginput NIK-nya seperti itu untuk login DJP online-nya. Oh, jadi dia bisa pakai NPWP dan NIK gitu ya Kak Leli? Iya, untuk orang pribadi yang sudah validasi Yang NIK. sudah validasi, oke. Tapi masih diberi kesempatan juga untuk yang belum validasi atau tadi ya misalnya badan, kemudian orang pribadi yang bukan penduduk, instansi pemerintah, masih bisa menggunakan NPWP format 15 digit sampai 31 Desember 2023 seperti itu. Jadi diharapkan kawan pajak untuk biar valid nih datanya, kita harapkan agar bisa melakukan validasi NIK-nya ya. Segera ya. Iya, kawan pajak segera. Oke Mbak Indah dan Mbak Laili, tadi kan Mbak Laili bilang ada validasi ya, berarti kemungkinan ada pemutahiran data mungkin ya? Iya, betul. Nah, boleh Kak Diko. dikasih tahu nih buat teman pajak di rumah, data apa aja yang perlu disiapkan biar nanti pas pelaksanaan validasi bisa langsung dilaksanakan gitu. Oh ya, jadi untuk kawan pajak, data yang harus divalidasi itu ada data utama ya, berupa nomor induk kependudukan tadi, NIK, kemudian nama ya, kalau misalnya namanya masih belum sesuai dengan KTP, maka bisa divalidasi sekalian di situ. Kemudian tempat lahir dan tanggal lahir, itu yang utama yang perlu divalidasi Kak Diko. Kemudian untuk data susunan anggota keluarga itu bisa kita lakukan validasi juga sesuai dengan kartu keluarga. Oke. Nanti di situ misalnya Kak Diko nih ada istrinya kan yang jadi tanggungan ya. Itu nanti diinput di situ. Kemudian apabila ada anak diinput juga di situ. Karena kalau di pajak ini kan menganutnya batas maksimal tanggungan itu adalah 3 tanggungan ya atau K3 K3 ya. Kita familiarnya dengan K3 itu berarti maksimal yang bisa diinput di DJP online itu ada 4 data. Tadi kan 1 istrinya ya, kemudian 3 orang anak. Jadi kalau misalnya anaknya lebih dari 3 atau mungkin ada keluarga atau famili lain yang menjadi tanggungan, maka tidak bisa diinput. Maksimal menginput adalah 4 data, 5 termasuk data utama tadi, data wajib pajaknya seperti itu. Oke, berarti tadi ya dicatat tolong untuk teman pajak sekalian bahwa data-data tersebut akan divalidasi. Jadi kayak tadi kartu keluarga ya, dari NIK ya. Berarti juga yang ini lain ya. KTP dan kartu keluarga KTP ya, dan Kak Diko kartu ya. keluarga Nah, yang itu yang harus mungkin disiapkan utama. oleh kawan-kawan pajak ya. KTP iya, dan kartu betul. keluarga. Nggak perlu kan Kak Diko menyiapkan ijazah atau sertifikat, nggak perlu ya kawan pajak ya? Oh, Nggak perlu kan ya? Berarti cuma KTP sama Kartu keluarga tadi, aja. data diri lah istilahnya. ya. Iya, Iya, betul. betul. Nah, sekarang misalnya teman pajak udah nyiapin nih materi buat pemutahirannya atau validasi. Kita mau nginputnya di mana tuh, Mbak? Kan belum dikasih tahu nih. Apa tulis doang terus disampaikan ke kantor pajak gitu. Oh, jadi kalau untuk menginputnya itu kawan pajak tidak perlu khawatir dan tidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak karena update data ini bisa dilakukan melalui DJP online kawan pajak. Di mana DJP online itu kawan pajak bisa login dengan NPWP masing-masing, dan apabila misalnya kawan pajak lupa password ataupun belum aktivasi, bisa diklik juga di DJP online itu dengan sebelumnya menyiapkan e-fin kawan pajak ya. Nah, setelah masuk ke DJP online, nanti kawan pajak tinggal mengklik profil. Jadi mengklik profil, nanti di situ ada data utama, data lainnya, data keluarga yang tinggal kawan pajak isi
sehingga datanya menjadi valid seperti itu. Nah, apabila dia sudah menjadi valid, maka tinggal diklik edit profil ya Kak Leli ya. Iya, Nah, tinggal diklik edit profil, maka datanya akan tersave seperti itu kawan pajak. Jadi tidak susah sama sekali ya untuk melakukan update data ini kawan pajak ya. Iya. Gitu kan Kak Diko ya. Oke, berarti tadi sama ya, melalui DJP online kan kita pelaporan SPT juga dari situ kan ya Kak? Iya, betul Kak Diko. Oke. Betul sekali. Menambahkan ya Kak Diko ya, kalau misalnya wajib pajak yang sudah mempunyai EVIN bisa validasi online, validasi sendiri ya melalui DJP online. Kalau yang misalnya belum punya EVIN Kak Diko bisa datang saja ke KPP, nanti akan dibantu oleh petugas. Nanti kawan pajak tinggal menyiapkan KTP dan juga kartu keluarga. Oke. Seperti itu Kak Diko. Berarti bisa juga validasi melalui KPP terdaftar ya? Iya, betul. Oke, berarti dicatat teman pajak buat ketentuannya ya, bisa dari TPT ya, dari Iya, KPP untuk validasi. Jangan lupa bawa KTP dan kartu keluarga. Lalu untuk yang bisa secara mandiri melalui DJP online Ya. dengan login yang sama dengan pelaporan SPT ya, Ya. melalui menu profil tadi. Ya, satu lagi Kak Diko, Oke. kawan pajak juga bisa melakukan validasi NIK melalui kering pajak ya, kawan pajak ya 1.500-200. Ya. Bisa juga melakukan validasi lewat situ Kak Diko. Sudah banyak saluran ya, sudah banyak saluran untuk wajib pajak, kawan pajak untuk melakukan validasi NIK ini. Jadi jangan khawatir loh kawan pajak loh, ya kan? Dengan banyaknya media berarti tadi seharusnya kawan pajak tidak kesulitan ya untuk validasi, Iya, untuk betul. mempersiapkan perubahan dari NPWP menjadi Jadi NIK ini. tadi ya. Iya, dan kita kan sudah kasih batas waktu yang lumayan lama ya, iya, sampai 31 Desember 2023. Jadi untuk kawan pajak yang belum melakukan validasi NIK, segera lakukan validasi NIK dengan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi ya Kak Diko ya. Karena nanti 1 Januari 2024 akan menggunakan format NPWP baru. Ya. 16 digit tadi ya Kak Diko ya. Kalau kawan pajak yang belum validasi NIK sebagai NPWP tadi, nanti takutnya 1 Januari 2024 sudah nggak bisa lagi Nggak bisa pakai login ya, NPWP Kak, ya? yang sekarang formatnya 15 digit itu Kak Diko, seperti itu. Betul sekali ya kawan pajak ya, jangan lupa aja kawan pajak nih kalau misalnya masih bingung ya Kak Diko ya Kak Lelia bisa datang ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat, atau bisa juga berkonsultasi melalui WhatsApp Helpdesk kawan pajak. Jangan lupa nomornya di 0877 0514 1496, atau bisa juga mengikuti perkembangan di Instagram kami di Pajak Palembang Ilir Barat ya. Gitu ya Kak Diko ya. Oke, gitu ya teman pajak, silakan di follow sosmednya Ya, dan juga betul. bisa dikontak melalui WA konsultasi tadi ya Mbak Ina. Iya, betul Iya. sekali. Mungkin nanti kita bisa tulis di profil ya Mbak Indah ya, Iya. saluran layanan yang konsultasi ya. Iya, betul. Agar kawan pajak lebih mudah ya Iya, dalam betul. berkonsultasi dengan kita ya. Iya. Oke, mungkin segitu aja ya, terkait materi perubahan NPWP menjadi NIK. ya. Terima kasih buat Mbak Leli dan Mbak Indah Iya. atas Sama-sama Kak Diko. iya, informasinya. Mungkin itu saja dari tanjak pertama kita, Ya. atau tanya-tanya pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.